Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putrimu, karena kami mengimani Kristus. Semoga kami memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga semangat api kebangkitan semakin membakar kehidupan kami, iman kami, agar hati kami semakin berkobar-kobar untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak semua orang mudah untuk meminta bantuan kepada orang lain. Sebagian orang merasa gengsi untuk melakukannya, padahal kesulitan yang menimpanya tidak kunjung terselesaikan. Mungkin itu sebabnya ada orang yang terus-menerus tertekan dan merasa berbeban berat. Kisah para rasul melukiskan situasi jemaat pada masa itu yang tidak puas dengan pelayanan firman dan pelayanan meja. Sebagian bersungut-sungut dan yang lain berinisiatif untuk menambah jumlah pelayanan dan menyusun pembagian tugas. Inisiatif ini disambut baik oleh seluruh jemaat. Roh Kudus selalu akan menyertai setiap inisiatif yang dapat mengembangkan jemaat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman murid yang perahunya terombang-ambing di danau, sebagaimana kita dengar tadi, mau mengajarkan kepada para murid
dan kita semua untuk memurnikan iman, untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Para murid justru takut ketika Yesus berjalan di atas air mendapati mereka. Yesus menenangkan mereka dan berkata, "Aku ini, jangan takut." Kita tahu bahwa iman kita pun seringkali diuji pada saat ada kejadian yang menakutkan. Namun, kebersamaan dengan yang lain seharusnya adalah kekuatan yang meneguhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak ada satupun dalam hidup ini yang lolos dari perhatian Yesus. Medan kehidupan bagi kita yang tidak mungkin dilalui, ternyata tidaklah demikian bagi Yesus. Persahabatan dan kebersamaan kita dengan Yesus juga akan membawa kita pada situasi hidup yang membelalakan mata kita sendiri. Apa yang semula kita pikir tidak mungkin kita raih, tidak mungkin kita hadapi, tidak mungkin kita jangkau, ternyata berkat kebersamaan dengan Yesus, semuanya dapat kita lalui. Dapat kita jangkau, dapat kita hadapi, dapat kita raih. Kisah Yesus yang berjalan di atas air dalam Injil hari ini mengungkapkan kenyataan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, demikianlah kiranya ciri-ciri orang yang mengimani Yesus akan terlihat dari semangat hidupnya yang dipenuhi dengan pengharapan, tidak mudah takut, kalut, dan cemas yang berkepanjangan. Itu semua adalah tanda seseorang hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan itu menyertainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berjalan bersama Tuhan itu pasti akan memberikan jaminan. Dan kalau benar-benar kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, maka tidak ada yang mustahil. Tidaklah susah untuk membayangkan permenungan ini. Pernahkah umat di paroki ini membayangkan bahwa suatu saat umat di paroki ini akan mampu membangun 2 gereja sekaligus yang cukup megah dan bagus dengan memakan biaya yang cukup tinggi? Kalau kita membayangkan kehidupan sosial ekonomi umat di paroki ini, maka rasa-rasanya tidak mungkin, mustahil bagi umat untuk membangun 2 buah gereja sekaligus yang cukup megah yang ada di paroki ini. Tapi itulah, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dengan mengandalkan kekuatan dari Allah, Allah memberikan berbagai macam jalan kekuatan kepada umat di paroki ini, sehingga pada akhirnya dalam waktu hanya 4 tahun, umat di paroki ini bisa membangun 2 buah gereja sekaligus yang cukup megah dan representatif untuk dipakai beribadah. Bukan hanya itu saja, umat juga telah membangun pastoral yang cukup megah, penataan halaman, membangun ruko, dan lain-lain. Itu semua sesuatu yang mustahil menurut ukuran manusia, tapi nyatanya semua telah terjadi. Ketika saya tiba di paroki ini tanggal 1 Agustus 2014, maka muncul berbagai macam-macam pikiran dalam hati saya. Kompleks gereja yang kumuh dan lain-lain. Lalu timbullah pertanyaan, apakah suatu saat paroki ini bisa berubah wajahnya secara fisik? Ternyata apa yang mustahil
menurut pemikiran saya pada waktu itu. Pelan tetapi pasti Tuhan menjawabnya, dan pada akhirnya hari ini kita menyaksikan bahwa wajah Paroki Argapura telah berubah secara fisik. Dan perubahan fisik yang dialami oleh paroki ini itu pasti terjadi oleh karena didukung oleh seluruh umat di paroki ini yang sungguh beriman dengan caranya masing-masing. Umat di paroki ini dengan berbagai macam cara berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyatakan imannya, untuk mendukung pengembangan fisik. Maka hendaklah kita berjuang dan semakin mengkonkretkan dalam kehidupan kita bahwa perubahan wajah fisik dari Paroki Argapura hendaklah itu juga mengungkapkan perubahan perkembangan mutu iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Gereja yang megah, kompleks yang tertata dengan baik hendaknya menggambarkan kita juga iman kita, bahwa iman kita adalah iman yang megah, iman yang kuat, iman yang siap selalu untuk berkorban meniru sang junjungan kita Yesus Kristus yang rela mengorbankan apa saja, bahkan nyawanya demi keselamatan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga dengan inspirasi bacaan Injil pada hari ini, Yesus datang dengan mengatakan, "Jangan takut, aku ini." Kita semakin kokoh berjalan melangkah bersama dan tak perlu takut karena Tuhan selalu ada berjalan bersama kita. Maka mari kita semakin mengembangkan kehidupan beriman kita di paroki ini. Mudah-mudahan umat di paroki ini semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, sehingga pada akhirnya buah-buah iman kita itu bukan hanya dinikmati oleh kita sebagai umat di paroki ini, tapi juga bisa dinikmati oleh sesama kita di luar paroki kita. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi pembawa-pembawa kobaran api kebangkitan Kristus yang membakar seluruh kehidupan kita, supaya kita semakin bergerak tanpa lelah untuk bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kita yang konkret. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.